Bang, saya tidak melarang. Abang mengatakan di Abang itu Batak. Nggak ada hak saya melarang. Tapi saya kan punya kajian akademis juga. Punya kajian akademis. Ini Bang, belajar sejarah ini sulit loh. Itu seperti bermain puzzle. Setuju. Pelajari dapat ketemu arsip, 2-3 patah katanya yang harus kita analisis dan kita terjemahkan. Betul. Jadi masalah Batak itu tadi pun begitu. Saya dengar Abang mengatakan bahwasanya Batak itu harus kajian akademis. Lihat, nanti tolong Abang lihat apa pengertian Batak dalam Kamus Purwadarminta dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pernah Abang baca nggak? Iya, tapi saya baca juga referensi tentang beberapa tentang pembagian etnik yang teman-teman akademisi Sumut bilang itu kajian Belanda memecah belah. Padahal mereka ini juga memecah belah. Tahu Abang, kenapa begitu Batak ini? Tahun 1976 di semua universitas di Indonesia itu ada yang namanya mata kuliah ilmu budaya dasar. Oke, Kuncharaningrat, oke. Fakultas kedokteran, teknik, referensinya dan lain-lainnya harus ikut mata kuliah itu. Maka literaturnya ketika itu salah satu dibuat oleh Profesor Kuncharaningrat, ahli antropologi. Dan kemudian ditugaskannya lah Profesor Dr. Payung Bangun dari Sumatera Utara. Buku itu judulnya Manusia Indonesia. Untuk Indonesia Timur itu ditulis oleh Masinambau. Untuk masyarakat Sumatera Utara di luar Melayu itu ditulis oleh Payung Bangun. Itu dia tulis tentang Batak. Jadi itu semua pemikiran-pemikiran Payung Bangun itu melanjutkan pemikiran-pemikiran Belanda yang melakukan politik pecah belah. Salah satu contoh misalnya, ya, dari aspek wilayah. Tahu Abang Sumatera Timur ini siapa yang bentuk nama wilayah ini? Ya Belanda, bukan kita. Tapi datanglah akademisi seperti Bapak yang membuat Bang Halis tadi menciut. Itu bukan etnik itu katanya. Padahal selama jadi Bapak juga memecah belah. Menuduh Belanda memecah belah. Nah, makanya Bang Halis hilang. Mana Bang Halis? Mana? Masih ada Bang Halis? Kalau saya klarifikasi, barangkali tidak sampai sejauh itulah, tidak membuat saya ciut. Malah saya harusnya mesti. Tapi bagus. Kurasa Bang Halis ya. Abang karena di depannya Pak Wara aja bilang begitu. Padahal nanti kalau di belakang, apanya kawan itu? Bang Wara. Ya, aku yang disampaikan sama Bang Wara tadi, sebenarnya aku udah pernah dengar. Ya, memang begitu. Ya, jadi aku tidak menyanggah, maka aku sur dengarnya. Memang memang sur. Tapi kan kasihan Bang Halis. Karena dia tidak menyinggung Bapak. Enggak lah. Kalau hari itu orang mau menuliskan tentang Batak itu, silakan aja kembangkan literatur. Sudah jadi. Sudah jadi oleh generasi-generasi selanjutnya. Bahkan sudah ada bukunya itu orang Batak naik haji. Naik haji berpuasa. Jadi jangan dikaitkan dengan agama. Atau justru menetralisir. Batak itu bukan otomatis Kristen gitu loh. Persoalan agama selalu diikat ya dengan sebuah etnik atau suku. Itu memang keliru. Tapi ada kan kemarin mengenai rendang babi. Itu kan jadi ramai juga persoalannya kan. Jadi memang kalau kita bicara misalnya Aceh Serambi Mekah. Itu identik dengan agama. Tapi memang apakah orang Aceh itu lebih dibandingkan orang-orang banyak minum wine, banyak berjudi. Kalau Minang itu identik dengan Islam, Rus. Kenapa? Dengan Islam. Kalau Minangkabau itu identik dengan Islam. Kalau dia nggak Islam itu Kabau dia. Kabau, sama Aceh juga begitu. Aceh kan orang kan bilang begitu. Jadi makanya tadi Melayu pun kalau nggak Islam keluarkan. Itu dia. Melayu. Kalau abang di Jakarta, kalau abang tinggal di Jakarta,
sekali-sekali abang bongkar skripsi, tesis, disertasi yang ditulis di UI. Bagaimana orang-orang Betawi yang keluar dari Islam menjadi Nasrani. Dia juga rasisme dikucilkan, tidak diakui lagi Betawi. Di Aceh juga demikian, banyak itu. 1-2 bisa kita telisik itu. Minangkabau pun seperti Bang Jadi tadi bilang, nggak diakui orang lagi dia kalau dia Nasrani jadi orang Minangkabau. Pak Para, justru itu yang harus kita luruskan. Akademisi juga harus meluruskan itu. Saya sudah baca Kuncaraningrat, saya baca Payung, sudah saya baca Masinambau, bahkan saya kenal di LIPI, gitu loh. Nah, tapi lepas daripada itu sebenarnya, nanti secara akademis kita diskusi lah. Ada Pak Usman Peli dan semacamnya untuk tersendirilah. Ini sebenarnya untuk lebih memperkaya Medan, gitu loh. Jadi makanya tadi sejak kembali ke laptop, supaya Pak Wara itu memberi dukungan atau sumbangan pikiran kepada terbentuknya budaya Medan atau perkembangan kota Medan. Itu loh sebenarnya kecenderungannya ke seperti itu. Kalau kita berbicara tentang budaya Medan, Bang, ini hampir sama saja kita membicarakan tentang budaya nasional, budaya Indonesia. Sekarang, itu bagus, Sekarang, lihat budaya nasional kita. Bang, budaya itu dikonstruksi oleh 2 jenis. Yang satu bersifat material dan imaterial. Yang mana budaya nasional di Indonesia yang bersifat material? Belum terbentuk, berproses. Iya, setuju. Cuman satu, mungkin itu pun bukan dari budaya material Indonesia, terbentuk bukan dari budaya material Indonesia, tapi dari budaya daerah yang kemudian diakui menjadi budaya nasional dan itu dipakai oleh orang lain, digunakan sehari-hari oleh orang yang lain. Apa misalnya ketika dicanangkan oleh Bung Karno, batik menjadi pakaian. Coba lihat sekarang, saya orang Karo, kalau abang undang pesta kawin anak abang, tidak percaya diri saya kalau tidak mengenakan batik. Padahal itu produk Jawa loh. Nah, itu dia. Itu dalam bentuk material secara kasat mata yang bisa kita lihat. Iya kan? Dalam bentuk imaterial secara kasat mata apa? Budaya ini kan 2. Imaterial itu tidak dalam bentuk materi dia. Dia bahasa. Bahasa Indonesia yang kita adopsi dari bahasa Melayu dan kemudian kita gunakan menjadi bahasa nasional. Siapa bisa menyanggah? Itulah salah satu produk budaya nasional secara imaterial. Nah, dan kemudian materialnya itu masih terus-menerus berproses dan terbentuk. Jadi banyak juga dulu ditafsirkan oleh guru-guru kita. Budaya nasional itu puncak kebudayaan daerah. Puncak kebudayaan daerah itu. Jadi dia boleh budaya daerah itu. Contoh misalnya lagu. Kalau di Karo sekarang, kalau saya ke Sulawesi, heran saya. Orang nyanyi lagu diring-diring di sana semua. Berjoget gitu. Iya kan, itu sudah merupakan bagian, dianggap oleh mereka itu bagian daripada budayanya. Itu udah nasional dia. Ini yang harus kita usahakan. Bagaimana supaya produk-produk budaya ini tadi terbentuk seperti ini. Nah, di Medan juga begitu. Di Medan ini kan setelah berkembang menjadi kota Medan, semua etnik apapun ada di Medan ini. Bukan hanya etnik asli Sumatera Utara. Ada orang Tionghoa, ada orang India. Ya kan? Jadi itu secara tidak sadar kita itu mempengaruhi diri kita. Makanan misalnya, lihat martabak itu kan bukan produk kita. Martabak. Tapi semua kita merasa enak makan martabak. Kalau nggak sarapan makan martabak pagi hari, nggak afdol rasanya perut ini kan. Nah, kemudian itu kita menjadi bagian budaya kita. Makanan dari Minangkabau itu restoran Minang, Bang. Orang Minang luar biasa. Tapi kulinernya itu. Tapi sudah dibuat, dikasihnya pula daun ubi tumbuk di situ. Dia bilang pula masakan Minang. Nggak apa-apalah. Ubi tumbuk itu bukan hanya Mandeling, di Karo pun adanya, di Bandung pun ada. Jadi kalau diadopsi oleh orang Minangkabau, dianggap itu merupakan bagian daripada budaya dia, walaupun itu dikomersilkannya,
Itu kan budaya. Itulah satu budaya kita di Medan ini. Kalau abang pulang ke Medan, makan ubi tumbuk nggak sah rasanya. Iya. Kalau kita berbicara budaya di Medan, budaya Tionghoa pun begitu kan? Iya. Bukan begitu Pak Wara. Ketika masuk awak luar makan bahagia di di arteri Pondok Indah, dia bilang pula itu masakan Padang. Tapi ya saya sebagai orang Medannya ngangguk-ngangguk juga. Nggak apa-apalah, asal dia menasional. Kalau nggak begitu kan nggak menasional. Biarkanlah itu orang Minang yang mempopulerkannya ke lidah orang di Indonesia ini. Tetapi nanti kan ada peneliti-peneliti seperti abang. Abang tulis, itu ada makanan khas Sumatera Utara. Pokoknya dia terkenal dulu di Indonesia ini. Walau begitu begini, saya senang Bapak tadi mengatakan itu yang non material itu dari Medan itu adalah bahasa Melayu jadi bahasa nasional. Oke? Pertanyaan saya memang kemudian itulah salah satu memang yang harus ciri khas Medan. Kalau Bapak sepakat. Nah, sepakat saya makanya Bang. Kalau abang ini dialog kita ini kalau ditonton oleh orang Jakarta, kali dia ngelihat ini. Bang, aku pun lama tinggal di Jakarta waktu aku studi di UI. Itu Bang Medan kata orang tuh. Kenapa mereka itu senang nengok saya? Gaya bahasa saya sama anak-anak saya bilang kau. Akhirnya dia pun kau kemana? Dikaukannya kita karena dia tidak paham berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak dikaukannya kita. Jadi sebenarnya ada kesalahan nih ya. Dulu itu orang kalau sudah bisa hilangkan logat daerah udah hebat. Dulu ya. Nah sekarang kembali orang dengan menonjolkan logat daerah itu menjadi identitas malah bangga. Aku ingat dulu waktu aku di radio dulu lah. Itu radio Singkari itu. Anak-anak Bonsita itu siarannya itu logat Jakarta semua dulu. Ingat Is ya. Jadi orang Batak pun sampai ada joke. Sudah 3 bulan aku di Jakarta sudah hilang logat Batakku banget. Nah sekarang orang dengar yang kayak gini nih karena udah merantau lama ya kan. Ya lihatlah pengacara di Jakarta sekarang kan. Dialek Toba itu tetap melekat di dalam dirinya. Nah parahnya mungkin negatifnya itu dianggap orang semua dari Medan dialeknya seperti itu. Dia tidak tahu ada dialek Karo, ada dialek Mandailing, ada Pak Jaya. Dia kan besar-besar di Medan. Minang besar di Medan. Nampaknya begini Pak Idrus. Pak Mara ini nampaknya terinspirasi Presiden kita ketika upacara nasional pakaian adat di istana. Padahal sebenarnya undang-undang mengatur pakaian acara upacara nasional itu adalah Pak PSL, pakaian sipil lengkap. Yang kemudian sebenarnya, jadi sebenarnya juga mungkin memang barangkali betul yang dibilang, walaupun orang komplain kenapa nyanyinya jadi dibanding-bandingkan. Gitu loh bahasa dari kampung saya dari Jawa kan. Kenapa itu pula apalagi menyebut nama presidennya kan. Itu orang-orang yang kritis lah. Tapi bagaimana komentar Bapak persoalan pakaian adat dalam upacara-upacara seperti itu? Apa memang undang-undangnya harus menyesuaikan? Itu kan sekali setahun ya, bukannya tiap hari abang disuruh pakaian Mandailing. Kalau abang tiap hari disuruh pakaian Mandailing nggak mampu abang tuh, panas. Untung masih ada upacara-upacara adat. Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang acara nasional berpakaian PSL, begitu loh. Ada undang-undang protokoler. Jadi kalau protokoler, undang protokoler itu kalau mematikan budaya daerah seperti yang abang katakan itu benar direvisi itu undang-undang. Itu mungkin tugas yang DPR. Tugas DPR dong. Masa nanti aku ke Jakarta pakaian adat istiadat Karo dilarang? Nggak bisa. Cuman kalau sekarang abang suruh aku gunakan pakaian adat istiadat Karo ke Jakarta ya berkuah-kuah nanti aku. Coba difokuskan, kita cukup panjang ini, waktu kita juga setengah sedikit lagi. Coba difokuskan dulu kita melihat Medan ya. Karena pernah kita agak tergelitik pada waktu ada seorang profesor yang mengatakan bahwa Medan itu tidak punya identitas.
Dari situlah kita berangkat dengan rasa miris. Loh, nggak ada identitas. Padahal betul, baru terasa sekarang. Identitas kita itu dalam logat bicara kita. Di Jakarta ini, aku tinggal, kalau aku bicara gua, lu, deh, dong, aku merasa tidak anak Medan. Tapi ketika aku tetap memperlakukan kawanku, kau, pakai kau. Aku, bukan gue, bukan lu. Nah, itu identitas yang imaterial tadi. Nah, coba kembalikan dulu ke Medan. Apa-apa yang menjadi hakikat budaya Medan yang bisa kita pertahankan untuk menunjukkan identitas diri kita.